Pernah Kak. Jadi dulu di Jogja itu kan orang tua taunya aku kuliah. Ya ternyata memang kuliah. Ternyata ngabisin duit orang tua aja Nah, ya. itu bener. Asik banget Kak. Soalnya nonton konser tuh kayak speakernya tuh pindah ke jantung. Jeduk gitu ya. Mantep banget sih. Itu konser siapa yang ditonton? Sheila on Seven. Pernah Sheila on Seven dulu. Soalnya kan kebetulan yang punya kosku itu salah satu anggota dari Sheila on Seven. Iya kah? Jadi ketika Sheila on Seven ada tur ke Jogja itu pasti dia ngajak anak-anak kosnya untuk nonton. Oh gitu. Kalau misalkan Free tiket? Free. Wow. Itu cita-cita aku banget. Aku suka banget sama Sheila on Seven sih Kak. Apalagi sama vokalisnya Kak Duta itu Ganteng ya. ganteng banget Kak. Dan makin tua makin ganteng ya. Makin Benar. tua makin jadi. Selain Sheila on Seven, Ada juga dulu Pamungkas, terus Nadine Amizah. Itu aku suka banget sih. Cantik, pinter ngomong gitu loh Kak dia. public speakingnya bagus ya berarti. Terus ada lagi Kunto Aji. Oh Kunto Aji ya. Sama 420, udah sih itu aja. Itu banyak juga ya, nggak cuma itu aja maksudnya. banyak Itu ya. banyak gitu loh. Sedangkan aku sendiri belum pernah nonton konser. Harus coba nonton konser sih Kak. Soalnya kenapa ya, asik kumpul rame-rame gitu. Kita nggak lihat penyanyinya nggak apa-apa, tapi kan kayak dia tuh nyanyiin buat kita. Aku nggak terlalu suka sih soalnya. Kenapa? Kayak takut tawuran aja. Aku takut di konser nanti tawuran, ada tawurannya gitu. Padahal aku sendiri pernah ikut tawuran, tapi takut kalau ada orang tawuran. Kalau tawuran sih kayaknya selama musiknya masih musik yang slow, yang enak aja gitu enggak sih Kak. Kecuali kalau misalkan kita dengerinnya yang yang kayak orang kesurupan itu musik apa itu namanya? Itu. Tapi kebanyakan beberapa tawuran itu malah ada di musik dangdut. Nah, itu Saling senggol soalnya. soalnya kan mereka sambil nyimeng bos. Astagfirullah. Di luar kendali gitu ya maksudnya. Oh, gitu. Itu ya pengalamannya Kak Risa dari nonton konser dan band-band yang pernah ditonton. Ada nggak momen spesial di konser itu? Kalau spesial sih apa ya? Nggak ada sih sebenarnya Kak, karena kan kita tuh datang ke sana ya udah dengerin orang nyanyi aja gitu loh. Terus kadang ini kalau misalkan kita di tempat rame gitu kan, banyak orang, terus lihat ada orang ganteng gitu, kayak merasa cinta pada pandangan pertama, tapi nggak akan pernah bisa ketemu. Asik. Itu sedih banget sih Kak. Ini aku kayaknya salah nih ketemunya sama Lord Sad Girl nih ya. Kayaknya dari tadi ngomongannya cowoknya kayak gitu. Pasti pernah kan kayak gitu, mungkin di gunung juga ketemu pendaki ganteng gitu, udah sempet disolawatin juga Kak, cuman besoknya nggak bisa ketemu. Oh gitu ya. Cuman ketemunya kan ketemu di situ aja, cuma sekali. Iya benar. Tapi ya nggak apa-apa, cuci mata. Oh paling nggak menenangkan batin walaupun sesaat. Iya gitu ya. Itu kalau di konser. Tapi ngelihat cowok ganteng nggak pas pakai masker dong, karena kalau enggak, dulu cowok kan kebanyakan pakai masker itu emang ganteng-ganteng. enggak, dulu kan belum corona Kak. Belum corona ya, belum ada koronces ya. Jadi tahu kalau itu ganteng beneran gitu ya. Masih aman, pokoknya masih bisa ditatap. Iya, itu. Tapi kalau masker pun kebanyakan dipakai cowok itu menambah kegantengan 90% karena wajahnya nggak kelihatan. Bener banget Kak, terus jadi kayak cowok kulbat. Kulbet. Sindrom apa Kak Dasril? Sindrom kulbet katanya. Itu ya yang jalannya orang kayak sempoyongan itu ya, sindrom kulbet itu ya. Itu. Di antara konser-konser yang pernah Kak Risa tonton, konser apa yang paling favorit? Kunto Aji. Kunto Aji, kenapa tuh? Karena entah mengapa kayak omongannya si Kunto Aji tuh kayak bener-bener mantra gitu loh Kak, sesuai sama tema konsernya dia itu mantra hati kalau nggak salah. Jadi dia setiap ngomong kayak menenangkan kita. Jadi kita di sana tuh kayak dibaptis, enggak sih. Kayak di sana tuh kayak kena siraman rohani gitu loh. Siraman rohani. Oh. Kan lagu-lagunya dia tuh kayak yang self healing gitu loh. Oh, gitu ya. Kayak Harus itu gak sih? ikut. Malam pesantren kilat gitu gak? enggak sih, lebih ke ini, kalau misalkan kita ikut kemah mungkin
malam renungan kan. Oh, malam renungan. Yang gitu. bayangkan saat kalian pulang di depan pintu kalian. Oh iya, sudah ada bendera Nah, itu jadi kita kuning kan gitu. pengen nangis, sedih-sedih gitu. Sedih-sedih gitu ya itu ya. Untuk konsernya si Kunto Aji gitu ya. Kalau di konsernya Sheila on Seven, Kenapa tuh? ada nggak yang satu lagu yang disenengin? Jadi saat lagu ini di setel jadi heboh gitu. Lagunya Sheila on Seven yang heboh itu kan pasti entah ya, kalau misalkan nyalain, cuman kalau selama aku nonton entah itu di YouTube atau secara live, yang paling rame itu yang Seberapa Pantas. Oh, karena itu menceritakan tentang Kayaknya sebagian besar orang Jogja itu korban ghosting. dan korban ghosting termasuk saya. Termasuk Anda. Iya, termasuk saya. Termasuk saya ya. Itu Seberapa Pantas itu bercerita tentang apa nih Kak nih? Seberapa pantas itu kayak sepantas apa sih kamu untuk aku perjuangkan gitu. Yo, gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu nyuekin aku. Iya, asik, ngeghosting aku, nyakitin aku gitu. Itu untuk yang Seberapa Pantas. Sebenarnya lagu Sheila on Seven juga ada yang horor ya Kak? Yang mana itu? Yang apa ya judulnya aku lupa. Oh, yang Kekasih ini Gelap, mungkin. Kekasih Gelap. Oh, bukan, Kekasih Gelap itu punya Ungu, Kak. Salah, beda Wah, server. beda server. Sepia. Sepia sih ya, itu kan. Itu kan ada liriknya Kekasih Gelapku Kak. Tapi kan Judulnya Sepia. Judulnya Sepia. Iya, itu juga denger kan horor ya. Kakak tahu nggak ceritanya? kalau ceritanya itu aku baca dari beberapa sumber itu beda-beda, Kak. Jadi ada yang bilang kalau misalkan si Sepia ini memang benar selingkuhan, cuman dia mati. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan si Sepia itu sebenarnya pacar dari salah satu penulis lagunya atau pacar siapa gitu, itu yang diceritakan, tapi dia sebenarnya udah mati gitu loh, Kak. Dan yang aku dengar adalah Sepia adalah satu anak gadis yang mau ke konser si Sheila. Dan itu mati di perjalanan gitu. Dan ceritanya saat si Eros ini mau menulis lagu, telepon di rumahnya itu, di campnya Sheila itu berdering. Nah dia ditanya, ini siapa? Sepia, bilang gitu kan. Kamu siapa? Salah satu fans dari Sheila on Seven gitu. Kamu telepon dari mana gitu? Dari telepon umum di depan, dan dilihat dari jendela telepon umum di depan tidak ada siapa-siapa. Agak serem ya gitu. Nah dari situ dicari tahu oleh Sheila siapa si Sepia ini. Ternyata sampailah si Sheila ke rumah si Sepia. Ternyata dia sudah meninggal pas perjalanan mau menonton konser. Yang versi cerita yang aku denger itu gitu. Sebenarnya tuh lagu mungkin semua ada ini ya, ada Kisah di baliknya. ya. Cuman mungkin kurang terekspos aja. Iya betul. Oke. Kita kan sebagai penikmat musik ya udah sih sekedar dinikmati aja. Kalau misalkan sesuai sama perasaan kita ya disetel terus sampai kita pusing. Iya. Kan? Oke, cukup sekian dulu. Nanti balik lagi di video selanjutnya. Bye bye. Halo, balik lagi di video kita. Kembali lagi sama kita juga untuk membahas dari hal-hal yang jelas dan tidak jelas. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang lagu-lagu dan kisah di balik lagu-lagu tersebut. Sekarang apa nih yang akan kita bahas lagi? Masih di sekitar lagu-lagu ya. Oke. Kak Ai kan tadi bilang katanya belum pernah nonton konser dan nggak suka gitu kan sama konser. Bukan nggak suka sih, memang kayak belum pernah aja. Tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk nonton konser, mau nggak? Oh, aku pernah nonton konser sekali. Tahu nggak konser siapa? Konser apa? Didi Ninitowo. Didi Ninitowo. Penari Yogyakarta iya, yang tahu. dua wajah. Itu yang doang. Bermuka dua. Iya betul, bermuka dua itu. Itu doang sih. Bukan konser musik loh malah. Berarti lebih ke apa ya, pementasan. Iya, pementasan itu. Itu sih. Terus nih, kalau misalkan Kak Ai suka denger lagu kan? Biasanya denger itu cuman denger lewat HP, terus denger via YouTube atau nonton live musik gitu di kafe-kafe. Aku suka sih nonton live music di kafe-kafe gitu. Aku juga suka.
Iya, sama-sama suka. Maksudnya kalau